wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa rasul ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan, amma ba'd. Bab ta'awudzi min ghalabatir rijal, berlindung dari dikalahkan oleh orang-orang, maksudnya oleh orang-orang jahat atau musuh. Hadisnya diceritakan oleh Anas bin Malik. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li Abi Thalhah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Abu Thalhah, iltamis lana gulaman min ghilmanikum yakhdumuni, carikan untukku anak dari anak-anak kalian yang bisa membantuku. Abu Thalhah ini ayah tiri dari Anas bin Malik. Kalau Anas bin Malik ayahnya Malik, Malik bin Nadhr, menikah dengan ibunya Ummu Sulaim. Ummu Sulaim suaminya kafir, Malik ini kafir, kemudian berpisah dan mati dalam keadaan kafir. Sesudah ditinggal suaminya, Ummu Sulaim dinikahi oleh Abu Thalhah. Jadi ketika Rasul mengatakan ke Abu Thalhah, carikan untukku seorang anak yang bisa membantuku, maksudnya anak nulis bisa ditutah-titah, ya usia SD 10 tahunan, kelas 4, kelas 5. Fa kharaja bi Abu Thalhah yurdifuni wara'ahu. Maka Abu Thalhah keluar menemuiku bersamaku dan memboncengku di belakangnya. Fa kuntu akhdumu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kullama nazala. Maka aku menjadi pembantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setiap kali beliau singgah. Nazala itu setiap kali ada di Madinah atau setiap kali istirahat di rest area, ya, ketika melakukan perjalanan. Berarti Anas bin Malik ini menemani Rasul sallallahu alaihi wasallam kemanapun beliau berangkat. Fakuntu asma'u yukthiru an yaqul. Aku sering mendengar beliau berdoa, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wal ajzi wal kasal wal bukhli wal jubn wa dhala'id daini wa ghalabatir rijal. Ya Allah, sungguh aku berlindung kepadamu dari ham. Ham itu yang menyempitkan hati, kabingung, kasusah, stres gitu ya. Wal hazan, hazan itu kesedihan. Wal ajzi, lemah. Wal kasal, malas. Wal bukhli, bakhil, pedit. Wal jubni, pengecut. Ini dua-duanya sifat takut.
Kalau bakhil takut sengsara, kalau jubni takut mati. Pengecut tidak mau ikut perang, itu juben. Atau kalaupun perang mundur ke tukang, kabur. Wada'id dain, dan di dolang itu arti asalnya bengkok, maksudnya terlilit hutang. Wa ghalabatir rijal, dan dikalahkan oleh orang-orang jahat. Falam azal akhdumuhu, aku selalu melayani beliau, kata Anas. Hatta akbalna min Khaybar, sehingga pernah pada satu waktu kami datang dari Khaybar. Khaybar ini maksudnya pulang dari perang ya. Perang Khaybar, perang melawan perkampungan Yahudi terakhir yang ada di Madinah. Orang Yahudi itu kan suka bikin perkampungan sendiri, dan mereka bikin benteng yang membedakan perkampungan mereka dengan yang lain. Kalau di kita mungkin mirip dengan pecinan, namanya pecinan, berarti petiongkokan. Temenang nyebut Cina kudu Tiongkok. Pecinan itu jadi komplek orang-orang Cina. Yahudi juga begitu. Nah, ini pulang dari perang Khaybar tahun 7 Hijriah sebelum Fatu Makkah. Wa aqbala bi Sofiyata binti Huyai, dan beliau pulang membawa Sofiyah binti Huyai, putrinya Huyai. Huyai itu Huyai bin Akhtab, presidennya di Khaybar, gubernur atau wali kota atau naon, kepala desa, pemimpin Yahudi di Khaybar. Ini anaknya, anak perempuannya. Qadahazaha, Nabi sungguh telah memperolehnya sebagai tawanan, lalu nanti Nabi nikah sehingga menjadi istri. Fakuntu arahu yuhawi wara'ahu bi'abaatin au kisain. Aku melihat beliau memasang yuhawi teh ngamparkeun, artinya mengamparkan kain, maksudnya membuat hamparan atau jok tunggangan di belakang beliau dengan abaah. Abaah itu kain, au kisah juga kain, cuma abaah kainnya agak tebal. Jadi tsumma yurdifuha, kemudian Nabi memboncengnya. Jadi pasang jok khusus di belakang kendaraan Nabi, unta Nabi, lalu kemudian Sofiyah dibonceng oleh Nabi. Di dalam riwayat lain disebutkan Nabi memberikan pahanya agar diinjak oleh Sofiyah sehingga bisa naik kendaraannya. Hatta idza kunna bis-sohba, hingga ketika kami sudah sampai di Sohba, nama satu tempat. Sona'a haisan fi nita'in, beliau menghidangkan, membuat hidangan haisan. Haisan itu kurma yang dicampur dengan keju, yang dicampur dengan minyak akit dan samin. Teuing nu kumaha teu kabayang. Sayur meureun sayur korma, korma kuah atau korma basah. Fi nitoin, pada sebuah wadah yang besar. Tsumma arsalani, kemudian menugaskanku untuk memanggil beberapa orang. Fada'autu rijalan, aku pun undang
Da'u di sini dakwah. Dakwah itu arti asalnya mengundang pada jamuan makan. Hajat lah diurang. Fa'akalu, mereka pun kemudian makan. Wa kana dzalika bina'ahu biha, dan adalah itu membangunnya beliau, serumahnya beliau dengan Sofiyah pada saat itu di perjalanan atau di Sohbah sebelum sampai ke Madinah. Tsumma aqbala, kemudian beliau maju lagi di perjalanannya, hatta badalahu Uhud, sampai tampak gunung Uhud. Kata Nabi, hadza jabalun yuhibbuna wa nuhibbuh, ini adalah gunung yang mencintai kita dan kita juga mencintainya. Falamma asrafa 'alal Madinah, ketika beliau sudah masuk ke daerah tinggi di atas Madinah, Madinah di bawah, di antara Thaniyah itu bukit. Ketika masuk bukit sebelum Madinah, qala Allahumma inni uharrim, ya Allah sungguh aku mengharamkan, ma baina jabalaiha, yang ada di antara dua gunungnya, gunung perbatasan yang ini dan gunung yang perbatasan yang sebelah sana. Mungkin jika Bandung lahnya di lingkung gunung, Madinah juga sama. Mithla ma harrama Ibrahimu Makkah, sebagaimana Ibrahim mengharamkan tanah Makkah. Allahumma barik lahum fi muddihim wa sha'ihim, ya Allah berkahilah mereka penduduk Madinah dalam satu mudnya, dalam satu soknya. Satu sok kayak zakat fitrah kita ya, kalau beras kurang lebih 2,5 kg, kalau leteran 3 liter itu. Satu sok itu ngarawu kusiku tak kita ya. Ngarawuna ngarawu korban, ngarawu beas, ngarawu korban kita itu satu sok kurang lebih 3 liter, atau satu mud. Satu mud itu kurang lebih 800 ml, sabotol aqua leuwih saeutik gitu. Sasiuk satu mud teh. Ukuran takaran zaman Nabi sama seperti zaman kita hari ini. Cing eta pamoakeun cai saember. Saember kan beda-beda, tapi ada standarnya. Standarnya saember mohon mungkin sadrem ya, beda. Drum beda-beda, tapi ada standar umumnya. Pamoakeun cai sasiuk kan mohon mungkin mau saember. Meski sisiuk beda-beda, tapi standarnya kabayang gitu. Nah itu juga satu mud sasiuk, satu sok sarawu gitu. Sekali mengambil dengan sikut ngarawu kusiku. Kaitan dengan bab doa, di sini Nabi mengajarkan doa yang menurut para ulama ini doa yang termasuk jawami'ul kalim. Jawami'ul kalim itu disabdakan oleh Nabi, utitu jawami'al kalim, aku diberi kalimat-kalimat yang jawami'. Jawami itu pondok, nyogok ya. Sedikit tapi padat ya. Jawami, kalimatnya pendek tapi mencakup semua hal.
Di antaranya doa ini. Karena doa ini mencakup semua kelemahan yang ada. Kelemahan yang ada itu kan nafsaniyah yang sifatnya pribadi. Ada yang badaniyah yang sifatnya badan. Dan juga ada kharijiyah yang sifatnya datang dari luar. Yang disebut bahaya itu ada bahaya internal, ada bahaya eksternal. Bahaya internal bisa fisik, bisa psikis. Fisik kita berdoa dari minal ajzi, dari lemah fisik. Dari psikis kita berdoa dari tadi stres, pengecut, ya, takut. Kemudian dari malas, sedih, itu kan internal yang sifatnya psikis, kejiwaan. Kemudian yang datang dari luar, bahaya eksternal, lobah hutang kan dari luar. Sebab yang datang dari luar tubuh kita atau diganggu, dikalahkan, dizolimi oleh orang-orang jahat. Ini juga gangguan eksternal. Dan inilah contoh-contoh doa Nabi Jawami'ul Kalim. Jawami'ul Kalim itu berarti bagus, ya, singkat, padat. Maka dari itu saya pribadi dulu pernah ada yang nanya ketika intikaf, Ustadz dikir naon wae, doa naon wae. Saya jawab, saya dikir dan berdoa, dikir dan doa yang dibaca oleh Rasulullah. Enggak ada doa yang lebih baik daripada yang dibaca Rasulullah, dan doanya tidak recehan karena mencakup semua. Doa recehan itu yang sifatnya materi. Ya Allah berikan aku rumah. Teu aya Rasulullah ngadoa gitu. Pokoknya berlindung dari kegelisahan. Bae teu boga imah ge asal teu gelisah gitu. Ya Allah berikan aku penghasilan 10 juta. Bae 1 juta ge asal mahi. Ya kayak tadi, ya Allah berkahilah dalam satu mudnya. Najan aya samangkok dahareun teh barokah. Dalam satu soknya najan aya sakeresek, sasok teh sakeresek berkah. Teu kudu loba. Keur naon loba tapi teu berkah. Dari dililit hutang nya henteu minta duit loba. Keur naon duit loba, aya loba hutang mah. Eta mah kan zaman kiwari pisan. Beunghar katingali. Tapi si orang loba anu nagih. Mobil 10-10-anana nganjuk. 5 ya 3-3-anana nganjuk. Dibere corona kieu stres di jarwalan deui. Itu menunjukkan jadi doa Rasul itu kata para ulama Jawami'ul Kalim sudah mencakup semua yang kita inginkan, tidak recehan. Meski boleh-boleh saja ya, bapak-bapak berdoa yang recehan juga nggak apa-apa. Cuma biasanya tidak menyelesaikan masalah. Jadi seandainya kita berdoa, ya Allah berikan aku penghasilan 10 juta per bulan. Dina diberi lagi tidak menyelesaikan masalah. Hari ternyata hutang masalah 8 juta. Keneh kehet. Kalau ternyata dari 10 juta itu tidak berkah, malah ngajauhkeun diri ti masjid, ya,
malah ngadeketkeun kanu haram, percuma. Coba kalau doanya seperti Rasul di sini, ya. Berlindung dari kegelisahan, berlindung dari kesedihan, lemah, malas, teu paduli penghasilan sabaraha, dek beunghar dek miskin, pokona mah bebas tinu stres, bebas tinu sedih, bebas tinu lemah, tinu ngedul, tinu pedit, dari rasa pengecut. Buat apa kaya kalau kemudian pelit, itu jadi walus, itu jadi pahala. Dan ini kata Anas bin Malik sering dibaca oleh Rasulullah ketika nazala itu turun dari perjalanannya, mau istirahat atau datang. Jadi bapak-bapak ke Subang istirahat misalkan di Lembang, ini baca. Meski kata Ibnu Hajar tidak selamanya, karena kalimatnya banyak itu berarti tidak selamanya, sering itu berarti tidak selamanya. Cuma itu jarang sering mah, sering rada kerep gitu. Nanti misalkan turun di situ Aksan, ya, pulang dari Nyabang, atau sampai ke Subang, turun, ya, baca doa ini. Boh turun tina kendaraan, boh pasker diuk, pokoknya mah setiap kali turun selesai dari satu perjalanan. Karena ini kan sedang menceritakan perjalanan Nabi dari Khaybar ke Madinah. Ada yang menyebut sampai 6 hari, ya, jauh. Ini berarti dalam perjalanan itu setiap kali istirahat beliau berdoa dari ini. Oleh guru-guru kita ini diajarkan doa sesudah sholat, ya. Tapi saya nggak menemukan dalilnya, belum menemukan dalilnya bahwa ini dibaca sesudah sholat. Yang ada dibaca sesudah sholat mah yang saya tulis di buku diniyah itu, ya, atau yang ada di Bulughul Maram yang ada kalimat kesananya wa a'udzubika min an uradda ila ardalil umur. Tang eta ada jelas hadisnya dibaca sesudah sholat. Kalau yang ini nggak ada, atau nggak saya temukan dibaca sesudah sholat. Yang saya temukan ditelusuri di Sahih Bukhari, ditelusuri di Sahih Muslim, ya, pakai mesin pencari kata. Ini dibaca setiap kali Nabi turun dari kendaraannya, mau istirahat, mau sampai tujuan, atau pulang ke rumah. Dari hadis-hadis ini juga ada beberapa hal lain. Yang pertama, punya pembantu itu tidak berarti hidup mewah. Hidup mewah itu kan mutrof, ya. Mutrofin. Nabi kan melarang kita hidup mutrofin, hidup mewah. Meski nanti mewah ini tergantung standarnya, ya. Standar zaman Nabi mungkin beda dengan standar zaman kita. Standar Bandung beda dengan standar Singapura. Nabi SAW punya pembantu dan punya kendaraan. Bahkan kendaraannya tidak satu. Untanya ada beberapa. Unta punya, kuda punya, keledai punya. Mun ana meureun motor boga, mobil boga, helikopter boga. Ngarah teu macet. Siga ustad-ustad nu kahot pun bararoga minimal nyewa. Jika Prabowo kan kuda boga, ya, onta boga, motor boga, mobil boga, helikopter boga, jet pribadi boga Prabowo, ya, pesawat jet pribadi.
anu asup 5an genepan Prabowo mau boga. Tapi eta mewah teh nya. Siga Susi Air, Bu Susi landasan sorangan boga. Jadi kita punya kendaraan, punya pembantu itu tidak termasuk hidup mewah yang dilarang, mutrofin bukan. Nabi juga punya pembantu, Nabi juga punya kendaraan. Rumahnya juga 9 karena istrinya juga 9. Sesuai kebutuhan. Imah boga imah 10 istri hiji. Kemudian kenapa Rasul butuh pembantu? Nah, ini yang sudah kita bahas dulu ya, saya tulis di tulisan tentang perempuan tangguh Asma binti Abu Bakar dalam buletin At-Taubah. Pilarian ketik Asma ya di website-nya. Para ulama menjelaskan kewajiban istri itu, Pak, satu, melayani kebutuhan biologis suaminya. Sisanya itu hanya tatawu sukarela, termasuk mendidik anak. Mendidik anak kewajiban bapak. Bina ka sahabina budak ka bapak. Anak saya binnya bin ke saya, bukan bin ke ibunya. Kayak mau daftar haji bina mau ke indungna. Kecuali Nabi Isa unggul, Isa bin Maryam karena nggak punya ayah. Mendidik anak pun kewajiban kita. Dalilnya di Al-Quran, wa'mur ahlaka bis-shalah. Yang diperintahnya suami menyuruh istri dan anak. Wa anfusakum wa ahlikum naro. Lalaki tanu dititahna. Keluarga itu istri dan anak. Kalau ada istilah ahlun itu istri dan anak. Nyeseng, umbah wadah, beberes imah, ngepel, masak, itu bukan kewajiban istri. Dan itu semua Nabi SAW sendiri punya pembantu untuk melakukan itu semua. Jadi istri itu total melayani suami. Makanya ada hadisnya, kalau istri diajak suami tidur tuluy menolak dilaknat. Naon deui atuh? Maka kalau suami ingin istri total melayani suami, sok atuh bere pembantu. Itu capek istri teh. Jangan memahami hadis itu sebagai hadis yang istilahnya tenan misoginis, menindas perempuan. Enggak, Islam enggak menindas perempuan. Islam itu mengistimewakan perempuan, menjadikan istri sebagai ratu. Kumaha we ratu? Ratu mah istirahat, duduk. Teu kudu capek jadi ratu. Itu Islam menempatkan istri seperti itu. Istri itu tinggal menikmati dengan suami saja, kan? Non susah. Maka dari itu suami ya mun istrina yang mau ada ngepel masak, sok atuh mere resiko teh sing badag. Ieu mah geus istri teh ripuh, capek ngurus imah, jaba dicarekan, jaba resikona leutik, ngacawe atuh. Nabi kan pembantunya banyak, Anas bin Malik, Ibnu Abbas, ya banyak. Terus pembantu yang perempuan, Ummu Aiman, itu kan sampai dikasih manihah oleh Rasul. Dia menyusui Nabi dulu. Nabi dulu disusui oleh Ummu Aiman, tapi sesudah Nabi jadi Nabi juga jadi pembantu Nabi.
numang masakeun teh dan sebagainya. Makanya juga ibu-ibu lamun bapak hayang aya pembantu tong protes, ngarah ibu total bisa melayani suami. Pembantuna ieu namun bisa teknologinya nyesel mesin cuci, tapi tetep aku ditungkulan nyetrika. Can aya mesin geus aya setrika oge. Can aya robot bisa ngerjakeunana. Sekali lagi, punya pembantu itu tidak termasuk itrof, tidak mewah. Wah cenah Ustaz anu mah aya pembantu, aya supir gitunya, aya pembantu bagian IT, kan Ustaz aya nama, aya pembantu khusus bagian IT, aya pembantu bagian kendaraan, aya pembantu anu teunan. Itu tidak termasuk mutrofin. Kemudian di sini juga terlihat Abu Tolha meskipun bapak tiri memperhatikan Anas. Ketika Nabi mencari pembantu, teu kasaha-saha geus cenah anak kuring. Tentunya agar bisa dekat dengan orang solih, ikut barokah. Ya, dan barokah betul keluarga Anas bin Malik. Abu Tolha menjadi petani kurma yang paling kaya di Madinah, yang nanti dilanjutkan oleh Anas bin Malik beungharna. Kemudian Sofiyah binti Huyai, ini nama aslinya Zainab. Lalu kenapa disebut Sofiyah? Kata Aisyah, Nabi SAW itu punya hak sofi dari harta rampasan. Sofi itu barang-barang pilihan. Jadi mun kuda numpang alusna jang Nabi. Kalau unta yang paling bagus buat Nabi. Makanya Nabi itu untanya teu pernah eleh ku batur. Kudanya tidak pernah kalah dalam lomba. Jadi mun aya nama motor anu alus. Musasena badag. Jadi tong sirik ningali ustad motorna badag teh. Karena memang zaman Nabi biasa bararoga kuda, bararoga onta nu aralus gitu. Ari ayeuna mah teu biasa bararoga motor anu badag eta unggul. Yang membedakannya. Nah itu Sofi termasuk hamba sahaya. Hamba sahaya, Nabi berhak memilih yang terbaik. Kalau laki-laki yang terganteng, kalau perempuan yang tercantik. Dan ini asalnya Sofiyah itu diambil oleh sahabat yang lain. Nabi nggak tahu. Sahabat lainnya protes, kamu itu Sofiyah gitu, itu hak Rasul. Maka kemudian dilaporkan ke Rasul. Kata Rasul, kalau memang begitu kesinikan. Nah, maka disebut Sofiyah. Ya. Yang namanya Sofiyah itu artinya istimewa, hak Rasul. Nama aslinya Zainab. Tapi karena kasus tadi ya sempat diambil oleh sahabat yang lain, kemudian diprotes, itu Sofiyah gitu kan, perempuan jadi Sofiyah. Kalau laki-laki Sofi. Jadi orang mah ngaran Sopi oge awewe. Sopi itu laki-laki. Aya Muadin Bio Farma namanya Sopi. Sopian di geroana Sopi. Cuma Sopi mah perempuan, enggak, teh Sopi mah laki-laki, mun Sofiyah itu perempuan. Dan ini menunjukkan bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam menikah ketika safar. Termasuk ya malam pertamanya juga ketika safar, karena belum datang ke Madinah. Itu naon mun bapaknya nyaba tugas ka Garut genep poe nikah di ditu, balik-balik mau istri anyar. Istri yang di rumah nggak usah protes, kenapa nggak ada izin? Eta mah aturan sekuler jeung kudu izin sagala mah.
Aisyah juga nggak tahu, ya. Istri lainnya nggak tahu. Ini Rasul dapat di Khaibar, lalu nikah di perjalanan, malam pertama di perjalanan, karena kan tadi dijelaskan saat itu juga langsung dibonceng. Langsung dibonceng berarti langsung halal. Mal mungkin Nabi mau ngebonceng awewe nu teu halal. Jeung mesra dikasihkan paha Nabi buat naik khusus, masang jok khusus gitu ya, biar bisa berdua boncengan. Itu menunjukkan sejak di perjalanan sudah menikah. Rasul nggak nelpon dulu sama Aisyah, kamu ngizinan nggak aku poligami? Nggak ada syarat harus izin istri yang tua. Dan walimahnya juga dengan rombongan, ya. Sederhana, ada kurma, gandum campur, itu walimah, ya. Dengan kurma saja pun bisa. Jadi bapak misalkan ya di perjalanan ya ngundang yang ada saja. Mau jadi TKI di Malaysia, ngundang teman-teman sesama TKI saja, nggak usah ngundang keluarga. Nah, keluarga kan sedang tidak ada, nggak apa-apa, nggak harus syarat. Kemudian ini juga jadi dalil bahwa Madinah itu tanah haram sebagaimana Makkah. Hukum yang berlaku di Makkah, keharuman yang berlaku di Makkah berlaku juga di Madinah. Makanya istilahnya haramain. Haramain itu dua tanah haram, dua tanah suci. Sekian yang bisa saya sampaikan pada kesempatan pagi ini, mudah-mudahan bermanfaat. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.